tidak mengikuti pelajaran secara aktif baik kelas maupun lapangan lebih dari 5% berturut-turut atau 20% secara terputus. Dalam hal ini yang diajukan, yang disampaikan kepada kami, Pak, mohon izin, terkait masalah pemberhentian siswa Diktuk Bintara Polri gelombang kedua tahun 2024 atas nama Palyano Boni Rafael. Kebetulan kami di sini baru menjabat 2 bulan, Pak, 2 minggu. Tapi kami akan menyampaikan apa yang menjadi kewajiban saya sebagai Kepala Sekolah Polisi Negara di Polda Jawa Barat. Lanjut. Ini yang menjadi permasalahan yaitu siswa atas nama Palyano Boni Rafael, dan ini identitasnya. Mungkin sama-sama kita lihat. Lanjut. Dan di dasar terkait pemberhentian ini adalah surat keputusan Kabinet Polri nomor skep 244 12 Romawi 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang pedoman pelaksanaan pemberhentian dan pengeluaran peserta didik dari pendidikan pembentukan brigadir, Dikbam dan Dikbangspes. Lanjut. Pedoman pelaksanaan pemberhentian dan pengeluaran serdik yang pertama ada 3 aspek. Dan ini tidak kumulatif, hanya per aspek. Yang pertama adalah aspek akademik, yang kedua adalah aspek mental kepribadian, dan yang ketiga adalah aspek kesehatan dan keselamatan jasmani. Dalam hal ini, ada aspek akademik yang disampaikan kepada pimpinan rapat dan peserta anggota Dewan yang terhormat, terkait masalah aspek akademik poin A, yaitu tidak mengikuti pelajaran secara aktif, baik kelas maupun lapangan lebih dari 5% berturut-turut atau 12% secara terputus-putus dikumulatifkan. Yang kedua adalah aspek mental kepribadian. Dari poin B yaitu memberikan keterangan atau identitas palsu. Dan poin E-nya adalah pelanggaran disiplin termasuk perdupsis secara berulang-ulang. Lanjut. Mekanisme pemberhentian serdik, yaitu yang pertama adalah asal muasal permasalahan, kemudian pemeriksa yang permasalahan ini adalah dari mental, fisik, akademik, kemudian mengundurkan diri, yaitu dengan triwi. Oke, Pak Kepala gini. Ada 2 aspek yang dipenuhi terkait pemberhentian ini, mohon izin pimpinan rapat. Yang pertama adalah masalah aspek akademik, yaitu tidak mengikuti pelajaran secara aktif baik kelas maupun lapangan lebih dari 5% berturut-turut atau 20% secara terputus. Yang bersangkutan tidak mengikuti pelajaran kelas sebanyak 132 jam pelajaran 11%, dan perjalanan lapangan sebanyak 100 JP 8%, sehingga keseluruhan 232 JP atau 19,33%. Dari aturan yang ada adalah melebihi 12%, 144 JP dari total 1.200 JP. Rekapitulasi, lanjut Bapak. Terus lanjut. Terus. Lanjut. Rekapitulasi pelajaran yang tidak diikuti. Nah, ini mungkin ada beberapa jam mata pelajaran yang ada di pimpinan. Tolong penjelasannya rada jangan terlalu cepat gitu. Oh, siap. Supaya kita lebih bisa mendalami dengan baik. Siap. Rekapitulasi jam pelajaran yang tidak diikuti adalah ada beberapa mata pelajaran yang tidak diikuti. Ada 132 JP terkait termasuk dengan jam pelajaran di lapangan. Kehilangan jam pelajaran yang bisa diberhentikan dari pendidikan, lanjut. Ada di sini, Pak. Tanggal 16 sampai tanggal 19 Agustus 2024 yang bersangkutan ke Rumah Sakit Siloam dirawat selama 18 JP, kemudian ini pada saat dasbara awal tahap dasbara itu tahap awal, tahap 1, 16 sampai 19 Agustus di Siloam, kemudian 29 Agustus sampai dengan 3 September 2024 di Rumah Sakit Siloam, kemudian 14 sampai 15 Agustus 20 JP, 23 dan 24 sampai dengan ditotalkan semuanya adalah 232 JP. Jadi yang bersangkutan tidak mengikuti pelajaran, yaitu melebihi aturan 12 JP 144 JP, yaitu 232 JP atau 19,33% dari total 1.200 JP yang sudah ditetapkan. Jam pelajaran, mohon izin.
Ya, lanjut. Nah, daftar kehadiran ini siswa ini ada di sini, Pak. Yang pertama adalah tanggal 25 Oktober, mohon maaf, 25 Oktober bersangkutan berobat ke Rumah Sakit Sartika Asih, itu masuk 10 JP. Kemudian tanggal 26 Oktober Rumah Sakit Sartika Asih juga. Mohon maaf, sebelumnya. Mohon maaf, balik. Rumah Sakit Siloam tanggal 16 Agustus dan 14 Agustus, ini 8 JP dan 10 jam pelajaran. Kemudian tanggal 15 Agustus, ini di Rumah Sakit Sartika Asih, dari pagi sampai malam tidak begitu pelajaran. Kemudian tanggal 17 Agustus, ini hari libur, tidak masuk dalam hitungan, Pak. Kemudian tanggal 18 Agustus juga hari Minggu, ini tidak masuk dalam penilaian. Kemudian tanggal 19 Agustus, hari Senin, 10 JP, kemudian 10 jam pelajaran. 23 Agustus, ini sampai dari pagi sampai sore, hari Jumat, 8 JP. Sampai seterusnya pemudian sudah kami rangkum semua dari tahap 1, kemudian dan tahap 2, itu sebanyak, lanjut. Nah ini ketidakhadirannya sebanyak 232 JP. Lanjut, Pak. Kemudian dari aspek mental kepribadian, yaitu memberikan keterangan palsu di sini ataupun identitas palsu. Jadi pada setelah kegiatan yang bersangkutan mengisi litpes atau PMK, yaitu penelusuran mental kepribadian. Dari hasil koordinasi dengan Kodiklat Seba TNI Angkatan Laut, bahwa yang bersangkutan pernah mengikuti pendidikan di Seba TNI Angkatan Laut gelombang 1 tahun 2023. Ini selama 2 bulan dengan alasan sakit. Lanjut, pada saat pengisian litpers atau PMK, penelusuran mental kepribadian, yang bersangkutan ini tidak pernah mengikuti pendidikan militer selama ataupun latihan militer. Jadi di sini disebutkan tidak pernah ada. Lanjut, ini kami sampaikan ada surat dari Kodiklat Angkatan Laut bahwa yang dinyatakan bahwa adanya dikeluarkan kehilangan sebagai siswa, status sebagai siswa kembali kepada masyarakat dan dikembalikan kepada orang tua dengan alasan menderita sakit dan tidak mengikuti pelajaran selama 69 hari. Ketidakhadiran melebihi 10% dari jumlah seluruh penata pelajaran. Ini yang pertama, Pak, dari aspek mental kepribadian. Lanjut, ini ada keputusannya dari komandan. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah aspek mental kepribadian pelanggaran disiplin, yaitu ada ringan, sedang, dan berat. Dan di sini untuk aspek mental kepribadian yang tadi berbohong atau keterangan palsu itu dikurangi 10 poin. Kemudian untuk tidak mengikuti kegiatan tanpa alasan atau tidak melaksanakan proses pembelajaran pengasuhan tanpa alasan jelas itu dikurangi. Kemudian juga ada di sini juga lanjut melakukan pelanggaran berat tadi yang yaitu berbohong. Kemudian di sini ada juga keterangan hasil pemeriksaan yang menyatakan dari aspek mental kepribadian. Yang selanjutnya itu pelanggaran sedang berupa malas atau tidak mengikuti adalah pelajaran perundang-undangan, kemudian HAM, TPTKP, Tipiring, dan reserse. Dan itu pun juga alhamdulillah nilai akhirnya bagus. Kalau dari akademis itu tidak ada masalah. Berdasarkan dari hasil mental kepribadian, yang selanjutnya bahwa yang bersangkutan dikeluarkan karena 2 aspek, yaitu aspek mental kepribadian dan yang kedua adalah aspek daripada akademis, yaitu tidak mengikuti perkuliahan selama 230 jam pelajaran. Ini sudah dilakukan sidang sekolah yang dipimpin oleh KSPN. Kemudian juga sudah dilakukan sidang Wandiklat yang dipimpin oleh Wakapolda dan sudah ada keputusan dari Bapak Kapolda Jabar
untuk pemberhentian yang bersangkutan. Ini mungkin yang perlu disampaikan kepada pimpinan rapat, apa alasan diberhentikan yang bersangkutan dari siswa Diktuk gelombang 1. Terima kasih Bapak Ketua atas waktunya. Saya akan bacakan kesimpulan. Yang pertama, Komisi 3 DPR meminta Polda Jabar untuk melakukan evaluasi terhadap pemberhentian Saudara Valiano Boni Rafael melalui SK Kapolda nomor Cap/15/12/2024 tertanggal 3 Desember 2024 secara transparan dan berkeadilan. Setuju ya? Kedua, Komisi 3 DPR mendukung Kapolda Jabar untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan dan pembinaan di Sekolah Polisi Negara Polda Jabar. Setuju ya? Ketiga, Komisi 3 DPR meminta Kapolri menugaskan Kalemdiklat Polri dan Kadipropam Mabes Polri untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelanggaran kode etik serta ketidaksesuaian prosedur pendidikan dan pembinaan di sekolah SPN Jawa Barat dan di seluruh Indonesia agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, profesionalisme, dan akuntabilitas. Setuju? Oke.